Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri bernama Syamsid Duha, CGP Angkatan 5 dari Banjarmasin. Unit kerja saya di SDN Kuyun Cukup 1 Banjarmasin. Oke, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri untuk saudari saya. Untuk saya, nama saya Risa Aulia, saya bekerja di SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Terima kasih. Ya, kali ini kami akan mempraktekkan bagaimana menggunakan alur atau model Tirta dalam skenario coaching, baik itu dalam pembelajaran atau dalam rekan kerja. Langsung saja, kali ini skenario coachingnya saya sebagai coach dan teman saya Risa Aulia sebagai coaching. Alur ceritanya akan saya jelaskan. Pada saat jam istirahat pertama, siswa bernama Risa Aulia terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung, seperti ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertahan, ragu-ragu seakan ingin masuk ke ruangan itu. Bapak Syamsid Duha atau saya sendiri sebagai coach saat itu kebetulan baru selesai mengajar dan melihat siswa tersebut dan saya menghampirinya. Risa, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Pak, kebetulan saya bertemu Bapak di sini. Bisa minta waktu Bapak sebentar? Saya ingin berbincang sesuatu pada Bapak. Iya, tentu. Bapak ada waktu. Ayo kita berbincang di kantin sambil minum-minum, kita duduk santai. Baik Risa, ada apa? Mungkin ada yang bisa diceritakan? Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Apa yang ingin Risa capai di akhir diskusi kita ini? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Terus, ada lagi Risa? Saya bingung Pak, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan? Boleh Risa ceritakan tidak ke Bapak apa yang Risa rasakan saat ini? Begini Pak, saya merasa tidak adil oleh seorang guru yang mengajar di kelas saya. Apa yang membuat Risa itu merasa tidak adil terhadap guru tersebut? Jadi begini, guru tersebut selalu menyebut saya murid yang malas dan bodoh. Dan dari sebagian besar murid di kelas, kebanyakan itu mengikuti les privat yang beliau buka, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru tersebut menyindir murid yang tidak mau ikut les privat, dan saya juga tidak suka ketika beliau mencap saya malas dan bodoh. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang Risa rasakan? Mungkin? Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan guru pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya. Sebelumnya nilai saya baik Pak di kelas. Jika boleh Bapak tahu, seperti apa ketidakadilan yang Risa rasakan? Bisa diceritakan sama Bapak? Begini Pak, rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan. Tapi kenapa ya nilai saya tetap kecil? Saya juga bingung Pak. Selama ini kira-kira apa yang Risa lakukan? Mungkin ada langkah-langkah yang telah Risa ambil atau Risa hadapi untuk masalah itu? Kalau menurut saya sih, selama ini saya sudah rajin belajar. Saya sering mengulang pelajaran di rumah, pelajaran sekolah yang didapat. Kemudian saya juga menduga-duga nih Pak ya, bahwa nilai kecil tersebut karena saya tidak mengikuti les privat yang beliau buka. Apakah Risa sudah pernah bicara sama ibunya atau berdiskusi? Saling bertanya mungkin Risa?
Kalau itu sih belum pernah, Pak. Tapi, yang saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya tinggi. Namun, setelah mereka les dan saya tidak, nilai saya selalu rendah, Pak. Baik. Lalu kesempatan apa yang Risa miliki sekarang? Sebenarnya sih tadi saya berdiri di depan ruang guru itu sebenarnya ingin menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi apakah benar dugaan saya selama ini, gitu, Pak. Terus kenapa tidak dilakukan tadi? Bapak lihat Risa cuma berdiri di depan pintu. Iya Pak, kebetulan saya takut dimarahi. Itulah makanya saya ragu-ragu tadi di depan pintu. Apakah ibunya atau gurunya pemarah? Atau Risa pernah dimarahi sama ibunya? Gurunya baik sih Pak. Pada saat menjelaskan juga bagus dan saya senang diajar beliau. Kenapa tidak coba aja? Nah, itu kan membantu menyelesaikan masalah kamu, Risa. Benar juga sih. Saya harus mencoba berarti ya Pak menemui guru tersebut. Iya, betul. Bagus. Nanti setelah kamu bertemu guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan terhadap guru tersebut? Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les, kemudian saya akan bertanya apakah tidak mengikuti les tersebut mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya juga akan mengkonfirmasi kenapa akhir-akhir ini saya mendapat nilai yang jelek, Pak. Betul, bagus Risa. Nanti ayo kita lakukan sambil Bapak bantu. Apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin nilai yang kamu kerjakan itu mendapat nilai yang tinggi walau kamu tidak mengikuti les, Risa? Begini Pak, saya kan sebelumnya itu waktu kelas 4 ya, saya selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin. Saya selalu mengulang pelajaran di rumah. Saya selalu mencari sumber belajar melalui internet ataupun melalui handphone yang saya miliki. Tapi saya merasa akhir-akhir ini saya juga sibuk sih Pak. Saya sibuk membantu orang tua saya berjualan di rumah. Biasanya sih sampai tengah malam, sekitar setengah jam 12 malam Pak. Dan itu membuat saya lelah sih Pak. Saya kelelahan dan kadang-kadang itu juga membuat saya terlambat untuk pergi ke sekolah karena lambat bangun, Pak. Begitu. Apakah hal tersebut mempengaruhi cara belajar Risa saat berada di rumah? Sepertinya iya ya Pak ya, sepertinya mempengaruhi ya Pak. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah kan sudah tengah malam tuh Pak. Saya biasanya sudah kecapean, jadi kurang waktu belajar saya Pak. Nah sekarang Risa sepertinya mulai mengetahui. Nah coba Risa pikirkan kembali, mengapa nilai Risa menjadi rendah? Apakah disebabkan Risa tidak mengikuti les atau karena kurang belajar? Ayo sekarang coba pikirkan kembali. Benar juga sih ya Pak ya. Mungkin karena saya tidak fokus dalam belajar salah satu sebabnya. Nah sepertinya Risa sudah tahu alasannya. Jadi apa yang akan Risa lakukan sekarang? Mungkin saya akan tetap bertanya ke guru tersebut Pak untuk memastikan dugaan yang ada pada diri saya. Selain itu, saya juga akan mencoba membuat jadwal belajar yang saya sesuaikan dengan jadwal membantu orang tua saya di rumah. Saya juga akan bernegosiasi, bertukar pikiran dengan orang tua saya. Karena kan Pak, yang namanya membantu orang tua kan, terutama ibu, itu merupakan tanggung jawab saya. Sedangkan ayah saya kan sudah tidak ada Pak. Bagus sekali Risa solusi tersebut. Nanti terus ada lagi tidak yang akan Risa lakukan setelah ingin melakukan yang tadi? Apalagi ya Pak ya, mungkin untuk ikut tes ya Pak ya. Untuk ikut tes saya rasa saya tidak bisa Pak, karena kan kebetulan
orang tua saya orang tua tunggal dan saya tidak mempunyai uang lebih untuk ikut les. Tapi saya akan berusaha meminta bantuan Aisyah, Pak, teman sebangku saya. Dia kan kebetulan ikut privat tuh, jadi saya akan minta bantuan Aisyah untuk mengajari saya tentang hal-hal yang saya tidak mengerti, Pak. Nah, bagus sekali Risa, itu sudah bagus. Nah, selanjutnya kira-kira apa nanti rencana Risa untuk mencapai tujuan yang ingin Risa sebutkan tadi? Tujuan ya Pak ya. Mungkin tujuan saya yang pertama pastinya kan tadi saya mau menemui guru mata pelajaran tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Kemudian saya juga akan mengkonfirmasi kenapa jawaban dan nilai ulangan saya itu rendah akhir-akhir ini. Selanjutnya mungkin saya akan membuat jadwal belajar, bagi waktu antara jadwal belajar saya dengan membantu orang tua di rumah. Dan selanjutnya saya akan meminta Aisyah untuk membantu saya belajar, Pak. Bagus sekali Risa. Itu tujuan yang sangat baik yang ingin dicapai oleh Risa. Bapak sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu nanti? Menurut saya sih mungkin besok pagi ya Pak ya. Besok pagi saya akan memberanikan diri bertemu dengan guru tersebut. Selain itu, mulai besok insya Allah saya juga akan membuat jadwal kegiatan dan juga saya akan mengatur mana jadwal belajar saya dan mana jadwal membantu orang tua saya. Bagus sekali. Lalu, kira-kira siapa yang kamu mintai bantuan dalam menjalankan komitmen yang ingin bisa capai? Saya mungkin akan minta bantuan Ahmad, Pak, untuk menemani saya menemui guru tersebut. Selain itu, si Ahmad juga bisa saya mintakan bantuan selain Aisyah tadi untuk membantu saya supaya kami punya teman belajar berkelompok begitu, Pak. Nah, seperti itu sangat baik Risa untuk kamu lakukan. Mungkin ada lagi Risa yang ingin diceritakan, ingin disampaikan? Sepertinya sudah semua Pak saya ceritakan. Kalau begitu Pak, saya berterima kasih dulu ya Pak, Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu Pak, kebetulan bel baru berbunyi. Terima kasih Bapak. Sama-sama Risa. Bapak juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya. Semoga permasalahan yang Risa hadapi bisa terselesaikan dan Risa menjadi siswa yang berprestasi kembali. Oke, terima kasih kembali Bapak. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu tadi hasil skenario coaching kami. Saya sebagai coach dan Ibu Risa sebagai coaching dalam kasus yang pertama. Kasus yang kedua yaitu berganti peran, yaitu Ibu Risa Aulia sebagai coach dan saya sendiri menjadi coachee. Pada Ibu Risa Aulia bisa menjelaskan tentang alur ceritanya. Oke, kita memasuki kasus kedua, di mana di kasus kedua ini saya bacakan dulu alur ceritanya. Saya mempunyai seorang rekan saya bernama Pak Duha. Beliau adalah seorang guru IPA di SMP di sekolah kami. Beliau mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar saat materi pembelajaran fisika. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas juga hanya sekitar 60% dari jumlah murid-murid yang ada di kelas. Bapak Duha ingin berdiskusi dengan solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut ini adalah dialog antara saya sebagai coach dan Pak Duha sebagai coach. Silahkan dimulai Pak Duha. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Duha. Ada apa Pak? Ya, Bu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Tentu Pak, boleh. Apa yang kira-kira mau Pak Duha ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar ketika materi fisika kurang antusias Bu saat KBM. Selain itu berimbas juga pada pengumpulan tugas yang hanya 60% yang ngumpul saat di akhir pelajaran Bu.
Oh, begitu. Jadi menurut Pak Duha, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya sih berharap Bu, saat berdiskusi nanti dengan Ibu, saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid saya, terutama ketika saya mengajar Bu, materi fisika yang mungkin mereka anggap sulit. Iya. Menurut Pak Duha, kira-kira hal apa saja sih yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran fisika, Pak, yang Bapak ajarkan? Hmm, Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu mungkin yang pertama, mungkin pembelajaran saya sepertinya membosankan sih Bu, terkesan monoton. Saya terlalu dominan menggunakan metode ceramah Bu, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua mungkin saya tidak memberi kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu. Mungkin seingat saya seperti itu sih Bu saat saya mengajar. Oh, begitu, Pak. Kira-kira nih, apa sih yang membuat murid Bapak bisa antusias ketika mengikuti pembelajaran Bapak? Kalau saya pikir-pikir lagi, murid-murid pasti menginginkan pelajaran yang asik sih Bu, tidak terlalu monoton, tidak membosankan. Terlebih di materi hitungan dan konsep-konsep fisika kan itu agak memakan banyak pikiran ya Bu. Kayaknya perlu metode baru nih Bu. Saya sependapat tuh dengan Bapak. Lalu nih, menurut Bapak ya, kira-kira bagaimana caranya supaya pembelajaran fisika itu asyik dan tidak membosankan nih? Seperti apa ya Bu? Menurut saya pembelajaran harusnya lebih melibatkan secara aktif sih Bu kepada siswa saya. Kemudian ada sebelum pembelajaran dimulai ada ice breakingnya mungkin atau ada games-gamesnya, kayaknya seru sih Bu kalau ada seperti itu. Dan dalam menyelesaikan hitungan fisikanya supaya pembelajaran lebih menarik. Jadi mungkin diselingi permainan kayaknya Bu ya, supaya tidak terlalu tegang dalam belajarnya gitu. Saya setuju sih dengan Bapak. Lalu Pak, untuk mengenai tadi tugas-tugas yang cuma 60%, kira-kira Bapak tahu penyebabnya itu kenapa ya Pak? Kenapa ya Bu ya? Tunggu saya ingat dulu Bu ya. Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak sih Bu, dan waktu yang saya berikan juga cukup singkat kepada anak-anak, mengingat saya harus mengejar tuntutan kurikulum Bu. Saya juga jarang memberikan sumber belajar yang beragam sih dan mengasihkan kepada anak-anak, mungkin karena terbatas waktu itu sih Bu. Oh begitu. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa ya Pak di kelas Pak? Yang saya pakai sih saya biasanya menggunakan buku teks Bu yang tersedia di perpustakaan. Sesekali saya memfotokopikan materi tersebut dari buku pegangan saya dan saya bagikan kepada murid-murid saya Bu. Mungkin itu sih. Kira-kira nih selain sumber belajar buku teks nih Pak, pernah Bapak memberikan sumber belajar lain gitu Pak? Saya pikir banyak ya Bu. Pernah juga sumber belajar seperti video di YouTube Bu, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet juga pernah saya sajikan. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reels di IG, mungkin seperti itu Bu. Oh, nah itu tepat sekali tuh Pak, bagus tuh Pak. Saya yakin nih bila Bapak menggunakan berbagai macam media nih Pak ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi, lewat TikTok, Reel IG, mungkin pembelajaran akan lebih menyenangkan, mungkin juga nih murid-murid akan lebih antusias nih mengikuti pembelajaran Bapak. Jadi Pak, sekarang kira-kira nih, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya? Apa Bu ya? Mungkin tahap awal yang akan saya lakukan yang pertama kayaknya merancang pembelajaran yang mengasihkan dulu sih Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Mungkin tadi yang sudah Ibu sampaikan ya, menggunakan video YouTube, TikTok. Nah kemudian nanti yang keduanya saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, tapi nanti akan lebih efektif. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya Bu.
istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas sih, misal menggunakan lagu, puisi, pantun, laporan digital, gambar atau video. Karena rata-rata anak zaman sekarang sih sukanya yang video, dengar musik, kayaknya seperti itu sih Bu, lebih ke digital seperti itu. Menurut saya sih Pak, rencana Bapak itu sudah bagus sekali Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak dengan rencananya. Kemudian Pak, kira-kira kan rencana sudah tuh, apa nih komitmen Bapak terhadap rencana yang tadi Bapak sebutkan? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Mulai dari sekarang saya akan berusaha memberikan pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajarnya, dan saya akan membuat murid-murid saya menjadi senang dalam kegiatan eksplorasi materinya, tidak terpaku dengan ceramah saja tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Mungkin itu komitmen saya untuk saya lebih baik lagi. Semoga nanti terlaksana. Oke Pak, bagus sekali ya Pak. Saya sangat mendukung nih dengan komitmen Bapak ke depannya. Mudah-mudahan Kak, mudah-mudahan semuanya kan berjalan dengan lancar sesuai apa yang Bapak harapkan. Terima kasih Bu Risa, amin. Semoga apa yang Ibu Risa doakan, dan saya juga mohon dukungan dari Bu Risa. Kalau sewaktu-waktu nanti saya perlu bantuan dari Bu Risa, nanti Ibu bisa bantu saya untuk pembelajaran saya. Jadi guru yang menurut kita ya Bu. Oke, amin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan murid-murid kita Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Risa ditutup. Oke, demikian kasus kedua kami mengenai coaching antara rekan sejawat. Dari kasus kedua tersebut, maka praktik coaching kami hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan membawa kebermanfaatan bagi siapapun yang menonton video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Risa bergantian pian bikin refleksinya. Oke, nggih, ulun sudah kadang. Berarti ulun refleksi untuk diri ulun sendiri atau merefleksikan punya pian atau seperti apa? Ulun lihat yang ada loh yang kemarin coaching refleksi diri aja. Berarti kita berarti ulun untuk diri ulun sendiri gitu kah? Yang ngomong coaching orang lain. Oh, kita emang coaching berarti teks ulun berarti lah ibaratnya yang ulun olah gitu lah. Iya, karena kan tuh ada kan umpan balik dari coach Anda. Nah, ulun kan yang memberi komentar kan ada dua pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Tuliskan umpan balik dari ulun ada sih mau olah sudah, coba ulun kopian lah mana yuk. Bilanya disuruh ibu ulun bacakan, kalau yang disuruh pian bacakan. Soalnya jadi buat tadi ada semua juga kawa refleksi, menyampaikan refleksi. Oke, ini ulun kirimkan ke pian ya refleksi ulun ya. Jadi kalau misalkan kurang ya saling tambahkan gitu lah. Iya, anu aja kita improve. Ada yang tadi disuruh jam berapa kembali ke grup sebelah? Nah, durasi jar. Tuh ingat durasi jar. Ya, kayaknya sudah pas kan kita ini. Kayaknya pas loh, tadi melihat tuh kita tadi mulai jam 8 laut 3. Ini 20.30 berarti sekitar setengah jam, sudah beberapa menit lagi kalau nih.
Jadi kayak apa nih kita videonya dieditnya dibuat ke PPT kah atau langsung hasil videonya kah? Nah, coba bertanya sama Ibu. Bagaimana Bapak Ibu sudah? Ya, kalau sudah selesai sudah diisi Lembar refleksi, refleksinya Bu. Nggih, sudah, Bu. seperti kemarin Bapak Ibu. Sudah, Bu? Ya, Bu. Alhamdulillah. Ya, sudah. Lembar ini refleksi. Nggih, sudah, Ya. Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, Nggih. siap. Semangat, Bu. Semangat. Boleh dibuat dalam bentuk PowerPoint untuk ditampilkan sebentar Ibu. Nggih. Ya. Ini nyampaikannya perwakilan aja ya, Bu, dalam satu kelompok ya? Apa berdua, Bu? Ya, apa keduanya, Bu? saja. Nanti dikomentari bersama, Pak. Begitu. Baik. Kami kembali. Iya, boleh. Keduanya supaya masing-masing kan mungkin berbeda, ya. Mungkin Pak Samsi ketika menjadi coach pasti berbeda kalau ya kemungkinannya berbeda dengan berperan sebagai coach. Iya, Bu. Ya, jadi rekamannya itu insya Allah nanti saya kirimkan linknya Pak. Iya, Bu. Itu yang Bapak edit untuk diunggah nanti. Sudah ya? Saya cek dulu di Ibu Bapak Ibu ya. Berarti lo edit yang punya pian aja nah. Refleksi ini. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi
berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.